Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa teknikal harian XAU USD bersama Mandana. Ini adalah analisa teknikal harian XAU USD pada hari ini, tanggal 7 November 2022, hari Senin. Seperti biasa, jika teman-teman suka dengan videonya, teman-teman jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke teman-teman yang lain yang sekiranya memerlukan analisa teknikal harian XAU USD pada hari ini, tanggal 7 November 2022. Oke, langsung aja kita lihat ke dalam chartnya untuk yang di hari Jumat kemarin. Jadi di hari Jumat kemarin kan pada saat saya kasih tahu analisa, kita di sini ada yang namanya kemarin di mana ya? Di sini ya. Di H1 ya, oh ya di H1 dari 1638 sampai di 1636. Di sini ada area drop base drop ya, drop base drop, dimana kita mengharapkan di sini adanya pembalikan arah, dan ternyata tidak ada. Yang ada malah kalau dilihat di sini konfirmasi pun nggak ada ya sebenarnya ya. Jadi yang hit stop loss kemarin saya juga heran kenapa bisa ada hit stop loss padahal konfirmasi di sini pun nggak ada ya. Dan teman-teman saya lihat sendiri dari M15 pun nggak ada konfirmasi, bahkan di sini ada hijau semua, dengan bahkan di M15 loh ya. Di M15 di sini hijau semua, tidak ada yang namanya rejection, nggak ada, engulfing bearish nggak ada, seperti itu. Di M30 juga nggak ada, H1 apalagi, bahkan di H4 pun jelas-jelas ini ngebreak ya. Ini karena berita yang kemarin kayaknya ya. Berita atau sebelum berita? Oh, sebelum berita ya, sebelum berita di sini ya. Emang karena nggak ada konfirmasi, sebenarnya nggak ada untuk open posisi sebenarnya di sini ya. Jadi oleh karena itu kemarin saya update lagi untuk yang ambil posisi selanjutnya. Itu kan saya update itu untuk teman-teman yang ingin trading, itu kan bisa pada saat di sini ya. Di sini ada dari 1650 sampai di 1646. Di sini kan saya sarankan kalau jika dia ngebreak salah satu, tunggu konfirmasi dan kita bisa open posisi sell, ataupun kita bisa tunggu konfirmasi ke atas untuk open posisi buy. Sebenarnya kemarin di sini sedikit membingungkan ya, bisa dibilang di H1 ini sedikit membingungkan. Dan kalau kita turunkan ke time frame M30 juga sedikit membingungkan, dimana kalau kita lihat ya, dari semenjak harga ini masuk ke area 1650 ya, kemarin ini di hari Jumat ya, dari 1650 sampai 1646, kita melihat harga ini sebenarnya sudah mengecil ya. Dari bullish kencang banget, setelah itu harga melandai ya, dari jam 1 siang melandai terus sampai jam setengah 4 ya, sampai setengah 4 sore itu ada drop ke bawah. Setelah drop ke bawah di sini kalau kita lihat dari candlenya, candle di sini tidak bagus untuk kita lihat karena ekor dari bagian bawah ini cukup panjang, 1:1 dengan dia punya ekor di atas. Ini terbukti kalau kita lihat di candle selanjutnya ini ada bullish, sehingga kita tidak bisa entry. Dan kalau kita lihat ketika dia break ke atas ya, ketika dia nge-break 1650, yang ada dia malah membuat ekor panjang di atas ya. Dia nggak ada ekor di bawah, tapi dia ada ekor panjang di atas. Nah, heran juga kan. Ketika candle selanjutnya kita ada engulfing di sini ya, engulfing di sini. Engulfing di sini. Kalau kita paksa entry kemarin, kita juga agak heran karena di sini ada ekor yang cukup panjang juga. Jadi sebenarnya proporsi kemarin itu kalau dilihat cenderung lebih ke sell sebenarnya ya. Tapi karena data NFP ya, sekali lagi data NFP. Jadi yang ketinggalan data NFP kemarin yang saya bahas itu sudah saya terangkan detail di analisa fundamental mingguan kemarin ya. Jadi yang ketinggalan bisa nonton di sana. Jadi di sana sudah saya terangkan juga kenapa harga dolar begitu bergerak dan juga kenapa gold bergerak seperti ini. Walaupun secara teknikalnya kita lihat sudah di break 2 kali, ada engulfing juga di M30. Dan kalau dia retest malah dia membreak atas ya. Jadi kalau kita lihat dia sudah ngebreak 2 kali bawah, ngebreak 2 kali atas, tapi dengan ekor-ekor yang cukup membingungkan. Tapi kalau saya lihat tendensinya lebih ke sell sebenarnya, tanpa di sini mengesampingkan adanya news ya, seperti itu. Ya, tapi karena ini sudah lewat juga, jadi kita bisa hapus ini areanya. Ini juga akan saya hapus areanya. Ini akan saya hapus juga. Nah, terus bagaimana nih? Apakah gold sekarang benar-benar sudah boleh dikatakan untuk open posisi buy untuk saat ini?
Well, kalau dilihat kita dari time frame yang besar dulu ya, dari monthly. Kita lihat dari monthly. Karena kalau kita lihat kan selama beberapa bulan kemarin ya, 1 2 3 4 5 6 7 7 bulan. Secara 7 bulan kita sudah melihat yang namanya penurunan gold secara signifikan. Sudah setengah bulan lebih kan, sudah 7 bulan berarti. Secara 7 bulan kita tidak pernah melihat koreksi yang ada diberikan oleh gold. Dan kalau kita lihat dari weekly, kalau dilihat dari weekly kemarin, gold itu ditutup dengan candle bullish ya, dengan candle bullish besar di sini ya, candle bullish besar, dan juga ada candle rejection di sini. Jadi kalau teman-teman yang di sini kan, oh ya, saya pindahkan dulu ke daily ya. Jadi di sini kalau yang teman-teman lihat, jika ada di sini sebenarnya ada berbagai kemungkinan ada berbagai kemungkinan pattern yang terjadi di daily di sini di gold ya, dan juga di weekly kelihatan juga sebenarnya. Jadi kalau dilihat di sini di gold untuk di weekly dan di daily, jika teman-teman berpahaman ini merupakan analisanya adalah triple bottom ya, kalau teman-teman beranalisa ini adalah triple bottom karena di sini ada 1, lalu di sini ada 2, lalu di sini ada 3. Benar-benar aja ya. Jadi kalau di sini teman-teman melihat di sini seperti ada triple bottom, benar aja. Tapi triple bottom sekarang jika teman-teman melihat ini adalah triple bottom, sekarang pertanyaan teman-teman mungkin di mana necknya, ya kan? Karena kalau dilihat double bottom, double top, triple bottom dan triple top itu sebenarnya kan harus jadi ketika dia ngebreak dari membreak daripada dia punya neckline ya kan. Saya seperti ini saya gambarnya. Misalnya ini kan dari harga gold kan turun ya. Gold turun seperti ini. Nah sekarang teman-teman lihat di mana neckline-nya. Kalau lihat seperti ini, ya, ini saya paskannya dah ya. Kalau dilihat seperti ini, sebenarnya di sini bisa dibilang neckline-nya tidak beraturan. Kita lihat seperti ini ya. Kalau saat ini kan harganya seperti ini ya. Neckline-nya tidak beraturan seperti ini. Lebih bagus jika dia triple bottom itu seperti ini. Dia mempunyai tingkat tingkat high itu yang sama. Jadi kita bisa mengidentifikasikan yaitu di sini ada yang namanya neckline di sini. Nah, jadi ketika neckline ini di break oleh candle ini, oleh aftermarket yang ada di sini. Nah, di sini baru kita mengasumsikan bahwa nanti ketika harga ini ngebreak ke sini, dan kita bisa melakukan buy ketika retest di sini dengan harapan dia bisa naik seperti itu ya. Jadi ketika dia nanti membentuk triple bottom, sebenarnya yang bagus tuh seperti ini, dimana kita bisa melihat bahwa puncaknya yang ada di sini atau sebagai neckline-nya itu haruslah setidaknya sejajar atau enggak pas lah seperti itu ya. Jadi itu kan kalau dilihat dari triple bottom. Kalau double bottom juga sama seperti ini. Jadi semakin dia punya, kalau double bottom misalnya di sini, habis itu begini, habis itu begini. Teman-teman lihat berarti double bottom ya di sini berarti neckline-nya, kan? Neckline-nya di sini. Berarti harga itu harus membreak ini dulu, baru ini bisa dikatakan sebagai double bottom itu. Jadi sementara untuk saya lihat di sini karena dia tidak seperti bukan seperti triple top ya, triple bottom maaf. Karena kalau saya lihat di sini dia punya satu neckline ini tidak valid ya. Tidak valid, ini tidak valid untuk sebagai neckline karena kalau kita lihat ini neckline-nya terlalu tinggi seperti itu. Nah, sekarang kalau teman-teman lihat yang kejadian yang baru, misalnya teman-teman lihat di sini ada double bottom. Ya, sekarang teman-teman lihat double bottomnya. Ini saya zoom ya, teman-teman bisa lihat low-nya ya. Kalau teman-teman lihat low yang terjadi di sini itu lebih rendah daripada low yang terjadi di sini. Secara spesifik seharusnya untuk double bottom itu mempunyai low yang sama ya. Contohnya itu pernah terjadi di mana dia ya? Di sini di Maret 2021 ya. Ini setidaknya pas atau lagi dikit, dan juga untuk areanya itu tidak terlalu tinggi
seperti di sini misalnya. Nah, di sini dan di sini. Ini kan lihat nih, mepet ya kan? Kalian bisa lihat kalau di sini areanya itu antara dia punya low-nya yang di sini itu beda lagi 10 pip ya kan, beda lagi 10 pip. Dan kalau dilihat juga ini contoh double bottom yang bagus ya, karena kalau dilihat dia membuat penurunan ya, dia membuat penurunan, kemudian dia membuat sideways di sini. Ketika dia drop, ketika dia naik dia membuat sideways di sini ya. Di area ini dia sideways. Puncaknya itu di sini ataupun puncaknya di sini. Ketika dia turun sampai ke area ini lagi, dia membuat sideways lagi sebelum akhirnya break ya. Ketika dia break, dia melakukan retest ke area ini, kemudian harga daripada gold pada saat itu langsung terbang. Nah, seperti itu. Nah, sekarang problemnya untuk di gold, apakah ini bisa dikatakan sebagai double bottom ya? Kalau dikatakan double bottom, kalau dilihat dari histori sebelumnya, memang dari jarak antara low dengan low di sini memang sudah sama, yaitu sekitar 10 pip bedanya. Dan kalau kita lihat di sini, setelah dia drop, dia membuat setelah dia drop di sini, ya anggaplah di sini langsung drop ya. Setelah dia drop, di sini dia bisa dibilang membuat sideways yang tidak begitu bagus sebenarnya ya. Sideways tidak begitu bagus sebenarnya. Jadi kalau dilihat ketika dia naik pun dia turun, dia berusaha membreak area ini ya, Jadi kalau dilihat apakah di sini seperti double bottom, bisa juga. Tapi kalau saya lihat sendiri, ini belum valid untuk bisa dikatakan sebagai double bottom ya. Ini bottomnya ini tidak saya hitung ya, karena dia punya high di sini terlalu tinggi. Jadi saya lihat di sini adalah dia seperti mempunyai pola double bottom di sini. Jadi kalau dia bisa break area 1680 atau nggak sampai ke 1700 seperti ini, dan dia melakukan retest ke area 1675 lagi, di sana baru bisa dikatakan area ataupun pattern double bottom di sini valid dan bisa naik sampai ke 1735 seperti itu. Nah, untuk saat ini saya lebih melihat di sini seperti membentuk pola juga lagi satu, yaitu adanya pola seperti descending triangle. Seperti loh ya, tapi di sini belum valid 100%. Karena kalau dilihat kita tinggal menunggu dia membuat high yang turun aja. Kalau kita lihat ini kan high 1, apakah di sini akan membuat high selanjutnya itu kita tidak tahu. Jadi potensi untuk saat ini sebenarnya ada dua pattern ya, yaitu di sini ada double bottom, selanjutnya seperti ada pola descending triangle. Kita tinggal tunggu yang mana yang jadi. Jika dia break ke atas, berarti di sini pola yang terjadi adalah double bottom. Jika dia break ke bawah, berarti yang pola yang terbentuk adalah descending triangle, seperti itu. Oke, jadi itu tadi untuk analisa sebentarnya ya. Terus kalau kita lihat untuk kalender pada hari ini, kita di hari Senin tidak ada berita mengenai Amerika, apapun itu tidak ada. Berarti kita akan secara analisa full, secara teknikal. Dan kalau kita lihat secara teknikal, kita kemarin kan saya ada gambar trendline di sini. Trendline di sini ya sepertinya di sini trendline-nya false break kayaknya, sepertinya ya. Sepertinya false break ataupun fake out sepertinya di sini terjadi ya. Karena kalau kita lihat ketika harga ngebreak ke sini, dia ngebreak tapi membuat pelemahan candle, kemudian dia dibawa drop lagi turun. Nah, sekarang bagaimana kondisinya? Apakah kita bisa sell untuk hari ini untuk di gold? Well, kalau dilihat karena di 4 jam ini kita ada bullish pressure yang sangat besar ya. Akibat data NFP kemarin. Berarti untuk di gold pada hari ini saya prefer untuk ambil sell hanya sebatas pendek saja. Ya. Sebatas pendek saja karena di sini ada satu area demand ya. Sekarang harga berada di area demand. Untuk yang nge-sell lebih baik, sekali lagi ya, nge-sell itu boleh tapi tunggu konfirmasi ya. Konfirmasinya anggaplah teman-teman seperti yang sudah saya katakan di sini. Untuk nge-sell ada konfirmasinya, oke, kena stop loss ya sudah. Nah, yang nge-sell di sini saya heran, di sini nggak ada konfirmasi sebenarnya. Di sini nggak ada konfirmasi, kemarin kena stop loss tuh agak heran juga, kecuali ada yang open di sini
Karena stop loss tuh gara-gara news ya kan, ya sudah berarti. Dan sekarang karena kalau kita lihat news hari ini itu tidak ada ya, tidak ada. Secara news besar tidak ada, jadi sekalipun dia bergerak turun, saya rasa turunnya itu akan sampai ke area 1660 ya. Sekali lagi ini ada area 1660 seperti biasa ya, 1660. Ini area yang bagus 1660 ya. Jadi kalau dilihat juga well di M15 pun ada, kita pakai target M15 ya kalau saya boleh lihat ya. Jadi kalau teman-teman ambil posisi sell, tunggu dia ini break ke bawah seperti ini ya. Ini kan sudah pernah nge-break ke bawah nih. Kita tinggal tunggu dia break. Kemudian ada ada koreksinya ini jangan sampai koreksinya tinggi berarti tidak valid ya. Ketika dia turun, ketika dia naik, kemudian ada rejection, nah di sana teman-teman open sell, targetnya bisa sampai di 1660 maksimal untuk saat ini ya. Stop lossnya di mana? Stop lossnya cukup pendek, yaitu di atas, nah itu berarti di 1676 atau enggak di 1677 seperti itu. Take profit di 1660 seperti ini bisa. Untuk yang long bagaimana? Untuk yang ingin ambil long posisi, saya rasa karena sekarang harga tertahan di 1680 ya, harga tertahan di 1680 belum valid untuk bisa break ke atas ya. Jadi biarkan harga ini terbang dulu ke 1680 lagi sekali ya. Jika dia sudah break ke 1680, kita bisa melakukan buy ketika dia retest lagi dan juga meretest trendline di sini dengan harapan dia bisa naik sampai ke 1695. Kenapa di 1695? Karena di sini ada satu area supply juga yang tertahan, yaitu di sini, yang membuat harga ini drop secara signifikan kemarin ya kan, seperti itu. Jadi area untuk ngebuy maksimal sekarang ada di 1695 sampai di 1700 ya, anggaplah 1700 pas, seperti itu ya. Untuk yang ngebuy bisa di sini, ketika dia turun stop lossnya itu setidaknya di 1672, take profit itu bisa sampai di 1695. Untuk stop lossnya ini kita harus tergantung daripada swing yang terjadi. Jika swingnya itu terjadi di 1675, ya udah stop loss kita di bawah 1675, bisa di 1672, 73 seperti itu. Jika swingnya itu terjadi di 1680, jadi stop loss kita di 1677 atau nggak di 1676. Pokoknya biar kasih space setidaknya 40 atau nggak 30 pip ke bawah dari swing yang terjadi. Seperti itu ya. Jadi teman-teman, sekian aja untuk analisa XAUUSD pada hari ini. Jadi kesimpulannya, secara daily kita ada momentum buy sebenarnya. Ya, momentum buy karena ada bullish pressure di sini. Dan harga tertahan di 1680. Seperti biasa, dia tidak bisa break ke area itu. Dan kita akan tunggu apakah ini membentuk pola double bottom atau descending triangle ke depan. Oke, jadi sekian aja untuk analisa pada hari ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe juga. Dan sampai jumpa di analisa teknikal harian XAUUSD besok. Bye-bye.